channel Dengar Ini di sini. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel saya, bisa subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya tentang seputar anak. Nah, di video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk mengajari konsep perkalian dan pembagian untuk anak-anak yang mempunyai gaya belajar taktil dan juga kinestik. Buat teman-teman yang ingin tahu tips dari saya dan juga cara mengajarinya, stay tune. Kita akan memberikan contoh perkalian 5 kali 3, dan ini adalah peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama itu mangkok ya, 5, ini bisa mangkok, bisa piring wadahnya. Terus kemudian 15 benda, terserah, ini saya pakai penghapus, bisa Lego, bisa kelereng. Kemudian ada angka 5, 1 piece. Angka 3, ini 6 piece. Kemudian angka 15, 1 piece. Tanda perkaliannya 1. Kemudian sama dengannya 2 piece. Dan tanda tambahnya 4 piece. Nah, kita yang naruhin mangkok-mangkok ini ya, sehingga jadi seperti ini. Kemudian kita juga yang memasukkan penghapus-penghapus ini ke dalam mangkok ya. Satu mangkok diisi 3 ya teman-teman. Nah, oke. Nah, setelah diisi masing-masing mangkok itu isinya 3 penghapus, kertas yang tadi ini dipegang oleh anak. Jadi nanti anak yang memegang dan yang menaruh. Ya. Nah, sekarang kita bisa suruh anak hitung masing-masing penghapus yang ada di satu kotak ini ada berapa penghapus, ya. Jadi disuruh hitung nih satu-satu. Ini ada 3. Ini ada 3. Ada 3. Kemudian ini juga ada 3. Yang kelima juga ada 3. Nah, setelah dihitung, anak-anak disuruh menaruh kertas-kertas ini di depan mangkok masing-masing. Ya. Mangkok pertama 3. Mangkok kedua 3. Mangkok ketiga 3. Mangkok keempat 3. Kemudian mangkok kelima 3. Setelah ditaruh angka-angka ini, nah anak-anak mulai disuruh menghitung semua penghapus yang ada di kelima mangkok ini. Jadi hitung keseluruhan. Caranya kita kasih tahu mereka ditambah-tambah. Jadi penjumlahan berulang. 3-nya ditambah-tambah sampai menghasilkan hasil dari penghapus yang ada di mangkok-mangkok ini. Jadi kita taruh tanda tambah di sini. Sorry, bukan kita, anak-anak yang taruh. Tanda tambah di sini. Tambah. Tambah. Nah, sudah ditaruh semua. Kita tanya sama anak-anak hasilnya berapa. Nah, ketemu hasilnya adalah 15. Sudah? Nah, sekarang anak-anak disuruh menghitung ada berapa angka 3 yang ada di meja ini. Ya, kita suruh hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita geser dulu ininya. Jadi 5. Nah, kemudian suruh anak menaruh tanda kali. Tadi apa yang dikalikan? Kita tanyakan sama anak-anak. Itu adalah angka 3. Hasilnya 15. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 itu sama dengan, bentuk perkaliannya adalah 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, untuk konsep pembagian yaitu pengurangan berulang,
saya mau ambil contoh 15 bagi 3, jadi dibutuhkan, peralatan yang dibutuhkan 5 mangkok, kemudian 15 penghapus, angka 0 1, angka 3 6, angka 5 2, kemudian angka 15 2, tanda bagi 1 sama dengan 2, kemudian tanda kurang 5. Berbeda dengan yang perkalian, kalau yang pembagian, anak yang disuruh meletakkan mangkok-mangkok ini. Ya, jadi anak-anak disuruh naruh mangkok-mangkok ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi 5 mangkok ini ditaruh berderet, anak yang melakukan. Kemudian yang kedua, anak disuruh hitung, ini penghapus totalnya ada berapa dulu. Ya, nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 penghapus. Nah, anak-anak disuruh taruh angka 15 ini ya di paling ujung. Ya. Jadi biar anak-anak ingat bahwa totalnya ada 15 penghapus. Kemudian langkah selanjutnya, 15 penghapus ini anak disuruh menaruhkan penghapus ini satu persatu seperti mencongklak. Ya. Jadi ini satu, jadi disuruh bagi sama rata untuk dimasukkan ke dalam mangkok ini. Seperti mencongklak ya. Sampai penghapusnya habis. Ya. Setelah habis ya. Nah, anak disuruh hitung satu persatu ya. Isi dalam mangkok ini ada berapa penghapus ya. Kita mulai dengan mangkok yang pertama, ini ada 3 penghapus. Anak disuruh meletakkan angka 3 ya. Angka 3 di dekat penghapus ini. Terus kemudian mangkok kedua sama, isinya juga 3. Mangkok ketiga anak disuruh meletakkan angka 3-nya. Mangkok keempat juga ada 3 penghapus. Dan mangkok kelima ada 3 penghapus. Nah, kita terapkan ke anak-anak bahwa prinsip dari pembagian itu adalah pengurangan berulang. Maka letakkan tanda pengurangan di sebelah kanan angka-angka yang tadi sudah diletakkan. Di setiap kanan ya. Jadi 15 kurangi 3. Terus kemudian kurang 3 lagi. Kemudian dikurangi 3 lagi. Kemudian dikurangi 3 lagi. Kurangi 3 lagi. Nah, setelah selesai, anak suruh hitung. Kalau misalnya ada 15 penghapus, dikurangi 3, dikurangi 3, kurangi 3, kurangi 3, kurangi 3, itu hasilnya berapa? Dikeluarkan penghapusnya dari mangkok satu persatu sambil dihitung mundur ya. Jadi ini mangkok pertama saya ambil ya, ini ada 3, kita hitung mundur dari 15 ya. Jadi 14, 13, 12. Ambil mangkok kedua, kita lanjutkan dari hitung mundur dari 12, 11, 10, 9. Ambil mangkok ketiga, hitung mundur lagi, anak yang suruh hitung ya teman-teman.
8, 7, 6. Ambil mangkok yang keempat, ya. 5, 4, 3. Ambil mangkok yang kelima atau terakhir, 2, 1, 0. Nah, jadi 15 dikurangi 3, kurangi 3, kurangi 3, kurangi 3, kurangi 3, itu hasilnya sama dengan 0. Atau anak-anak juga bisa sambil suruh lihat mangkok-mangkok yang ada di sini. Ya. Bagaimana? Kosong semua. Jadi 15 dikurangi 3, kurangi 3, kurangi 3, kurangi 3, kurangi 3, habis 0. Nah, sekarang kita bisa masukkan ke konsep dari pembagian atau prinsip dari pembagian. Ya, jadi tadi jumlah awal penghapus itu ada berapa tadi? 15. Anak-anak disuruh taruh angka 15 di sini. Ya. Terus kemudian suruh anak-anak taruh tanda bagi. Bagi berapa? Nah, ini jangan salah. Ya. Dibagi berapa? 3. Ya, tadi yang dikurangin kan 3. Jadi dibagi 3. Sama dengan berapa mangkok? 5. Nah, jadi kita bisa tanamkan ini. Jadi dari angka awalnya 15 dibagi, yang dikurangi tadi adalah 3. Ini adalah bagi 3 sama dengan berapa? 5. Nah, mudah bukan teman-teman? Ya, jadi kalau teman-teman praktekkan, mungkin teman-teman itu merasa enjoy dan senang untuk ngajarin anak-anaknya, karena kita tahu gaya belajar anak-anak kita seperti apa gitu loh. Jadi karena kita harus pahami dulu gaya belajar anak-anak, dan itu ada di video-video saya sebelumnya. Nah, setelah itu kita praktekkan dengan mengikuti gaya belajar mereka. Jadi kita lebih enjoy, dan kita juga tidak marah-marah. Anak juga lebih senang untuk belajar, ya. Oke, buat teman-teman yang sudah mau praktek atau misalnya sudah mempraktekkan, bisa komen di bawah bagaimana hasilnya, apakah video ini bermanfaat sehingga teman-teman merasakan manfaatnya. Teman-teman bisa komen di bawah. Dan juga, sebagai bentuk dukungan dari teman-teman, teman-teman bisa share channel YouTube saya ini ke seluruh sosial media yang teman-teman punyai. Thank you for watching. Bye bye.